Shalom teman-teman, kami dari kelompok 8, saya sendiri Justian Uli dan teman saya Fendi Reza Anin, Jersey Lodon dan Kristi Ransun. Matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Banyak permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep matematika. Salah satunya adalah bilangan kompleks. Nah, pada proyek kali ini kami membahas mengenai penerapan bilangan kompleks dalam rangkaian RLC. Apa itu bilangan kompleks? Apa itu rangkaian RLC? Lalu apa hubungan antara keduanya? Nah, silakan mendengar penjelasan berikut ini. Kita akan masuk dalam kajian teori, di mana kita akan membahas bilangan kompleks dan juga listrik. Di mana bilangan kompleks adalah suatu bilangan yang terdiri atas bilangan real dan juga bilangan imajiner. Seperti bilangan lainnya, bilangan kompleks ini dapat dioperasikan dan juga memiliki kesamaan, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang kedua adalah listrik. Listrik adalah muatan aliran elektron yang mengalir tiap satuan waktu yang disalurkan melalui sarana kabel atau penghantar lainnya. Besaran digunakan dalam listrik adalah yang pertama arus, di mana arus merupakan laju perubahan jumlah muatan yang melewati titik tertentu. Arus dilambangkan dengan A yang memiliki arti ampere. Yang kedua adalah tegangan. Tegangan adalah perubahan energi yang dialami oleh muatan pada waktu berpindah dari satu titik ke titik lainnya pada suatu rangkaian. Tegangan memiliki satuan V yang memiliki arti voltase. Yang ketiga adalah daya. Daya secara sederhana dapat didefinisikan sebagai laju perubahan energi. Daya memiliki satuan watt dengan lambangnya W. Setelah kita memahami akan listrik, kita akan melihat rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik secara umum terdiri atas dua, yaitu rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang tidak bercabang dan tersusun secara berurutan. Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel, di mana rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang tidak bercabang. Setelah kita melihat rangkaian listrik seri dan paralel, kita juga akan melihat rangkaian listrik RLC, di mana merupakan rangkaian listrik yang memiliki resistor, kapasitor, dan juga induktor yang saling berhubungan baik secara seri dan juga secara paralel. Resistor adalah penghambat yang berfungsi menghambat arus, membagi arus, dan juga membagi tegangan. Resistor memiliki satuan ohm. Yang kedua adalah kapasitor, di mana kapasitor memiliki fungsi dalam membatasi arus listrik DC atau arus listrik searah yang mengalir pada kapasitor dan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor memiliki satuan farad dan dengan lambangnya F. Yang ketiga adalah induktor. Induktor sering disebut sebagai lilitan yang menyimpan energi dalam bentuk magnet. Induktor memiliki satuan H yang biasa disebut juga sebagai Henry. Dalam pembahasan, jadi tanggapan total adalah rangkaian listrik linear yang terdiri atas tanggapan alamiah dan paksaan. Tanggapan paksaan ini adalah kondisi steady state yang bertahan sebagai tanggapan rangkaian atas sumber bebas yang dikenakan. Nah, salah satu fungsi tanggapan paksaan yang kita ketahui adalah fungsi gelombang sinusoid yang umumnya ada pada stop kontak listrik di rumah atau jaringan listrik daerah pemukiman. Selanjutnya saya akan membahas aplikasi bilangan kompleks lainnya, namun masih pada rangkaian listrik. Jadi arus AC ini membentuk suatu gelombang yang namanya adalah gelombang sinusoida, dan sinusoida ini adalah sinyal yang memiliki bentuk gelombang sinus atau kosinus. Nah, fungsi dari gelombang sinusoida ini adalah XT sama dengan M cos omega T ditambah theta, di mana M adalah amplitudo, omega T adalah argumen, dan theta adalah fasa. Nah, arus dan tegangan ini kita dapat representasikan dalam fungsi sinusoida. Jadi Vt sama dengan Vm cos omega T ditambah Psi, dan IT sama dengan IM cos omega T ditambah Psi. Vt dan It ini kita ekuivalen dengan bilangan kompleks. Jadi Vm, Psi ini sama dengan Z bilangan kompleks R, theta. Jadi Vm atau Im ini sama dengan R, sedangkan Psi ini sama dengan theta. Nah, pada diagram berikut kita lihat ini diagram fungsi bilangan kompleks. Jadi kita lihat bahwa Z sama dengan X ditambah Y, atau Z sama dengan R cos theta ditambah R sin theta I. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat bersama-sama salah satu contoh soal penggunaan atau aplikasi bilangan kompleks. Nah, di sini diminta untuk menentukan arus I4 yang keluar dari percabangan saat arus I1, I2, I3 masuk percabangan. Jadi pertama-tama kita harus mengingat kembali hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Dan setelah itu I1, I2, I3 ini yang adalah persamaan sinusoida, maka kita ubah ke bentuk bilangan kompleks. Jadi I1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1.
Jadi kita masukkan R1 ini adalah 6 dan tetanya adalah 0 ya. Jadi menjadi 6 cos 0 ditambah I sin 0, di mana cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan bahwa I1 sama dengan 1. Nah, berikut juga dengan I2, dengan cara yang sama dengan mencari I1, maka kita ketemu I2 sama dengan 2 akar 3 min 2I. Begitu pula juga dengan I3, dengan cara yang sama, kita temukan bahwa I3 sama dengan min 2 akar 3 min 6I. Dan tadi dalam hukum Kirchhoff 1 ya, bahwa jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, jumlah I masuknya sendiri adalah 6 min 8I, sehingga jumlah I keluar atau arus keluar ini juga sama dengan 6 min 8I. Nah, dalam soal tadi itu merupakan persamaan dalam bentuk sinusoida, sehingga kita akan mengubah kembali. Jadi dari persamaan bilangan kompleks kita ubah kembali ke persamaan sinusoida dengan cara di mana kita akan mencari R-nya terlebih dahulu, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X adalah 6 dan Y adalah min 8. Jadi kita cari R sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat, jadi kita ketemu R sama dengan 10. Nah, jika kita bisa menggunakan juga dengan diagram atau grafik bilangan kompleks, kita akan menemukan bahwa sin theta ini sama dengan min 4/5. Jadi theta sama dengan min 53,1. Jadi kenapa min? Kalau kita gambarkan dalam grafik, theta ini berada di kuadran keempat, sehingga sin theta ini sama dengan bernilai negatif. Sehingga kita ketemu bahwa untuk I4 sendiri adalah 10 cos 3T min 53,1 derajat. Perhitungan yang ada di rangkaian listrik selain sinusoid, kita bisa melihat aplikasi bilangan kompleks pada impedansi. Jadi impedansi itu apa? Impedansi adalah keseluruhan dari sifat hambatan terhadap arus. Nah, sering juga disebut sebagai hambatan dalam. Satuannya adalah ohm. Nah, kita lihat persamaannya. Jadi itu persamaannya Z sama dengan R ditambah JXL tambah JXC, di mana R ini adalah bilangan real yang artinya resistensi, ketahanan. Lalu XL adalah induktif reaktansi atau ketahanan induktor, dan XC adalah kapasitif reaktansi atau hambatan kapasitor. Nah, jadi J ini adalah bilangan imajiner yang menunjukkan kalau persamaan ini adalah sebuah persamaan bilangan kompleks. Nah, bisa dikenakan operasi-operasi bilangan kompleks. Selanjutnya ini ada contoh soal yang akan kita selesaikan bersama. Berapa nilai impedansinya? Nah, untuk mencarinya kita harus cari masing-masing reaktansi induktif dan kapasitif melalui persamaan berikut. Lalu kita cari nilai impedansi masing-masing komponen. Setelah mencari persamaan masing-masing, kita akan menjumlahkan tiap persamaan agar mendapatkan nilai impedansi total. Lalu impedansi itu diubah ke dalam bentuk polar. Nah, sekian. Bagaimana kesimpulan dan saran dalam materi ini? Jadi, matematika ternyata adalah ilmu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bilangan kompleks. Nah, kita bisa melihat penerapan bilangan kompleks ini ada dalam rangkaian listrik seri. Nah, bilangan kompleks ini adalah materi dalam cakupan ilmu matematika yang terdiri atas bilangan real dan imajiner beserta operasi-operasinya. Sedangkan rangkaian listrik adalah pengembangan dari listrik. Listrik mudah diukur dengan besaran arus, tegangan, dan daya. Jenis rangkaian listrik yang kami gunakan adalah rangkaian seri. Nah, penerapan dari bilangan kompleks dapat kita lihat dalam menghitung rangkaian listrik RLC. Kita bisa melihat dalam menghitung gelombang sinusoid dalam stop kontak di tiap rumah, yaitu sinusoida adalah sinyal yang bentuk sinus dan kosinus, dan juga kita bisa melihat penggunaan ini dalam perhitungan impedansi. Nah, ternyata bilangan kompleks itu bukan sekadar ilmu yang abstrak, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita tidak memiliki pola pikir bahwa
belajar matematika adalah suatu hal yang sia-sia, tetapi mari kita bisa semakin semangat belajar matematika dalam bentuk rasa syukur kita terhadap ilmu pengetahuan, hikmat pengetahuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih.